Salam hangat dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menelaah sebuah sumber yang sangat relevan nih, apalagi di era bisnis yang dinamis banget kayak sekarang. Sumber utama kita kali ini buku Your Strategy Needs a Strategy. Ini hasil riset ekstensif loh, 5 tahunan gitu, oleh The Boston Consulting Group, BCG. Mereka wawancara banyak CEO, survei 150 perusahaan, analisis data industri sampai 60 tahun ke belakang, bahkan kolaborasi sama akademisi top, kayak Simon Levin dari Princeton. Keren ya? Nah, fokus kita hari ini spesifik ke bab 3, adaptive, be fast. Adaptif, jadilah cepat. Kita mau gali nih, kenapa sih kemampuan adaptasi cepat itu jadi krusial banget? Terutama ya kalau lingkungan bisnisnya nggak bisa diprediksi, terus nggak gampang juga kita bentuk sesuai mau kita. Ini bukan cuma teori loh, tapi kayaknya udah jadi keharusan strategis aja gitu ya di dunia yang perubahannya makin cepat ini. Buat banyak dari kita pasti kerasa. Oke deh, mari kita bedah yuk, kenapa ya pendekatan tradisional yang fokus banget sama perencanaan jangka panjang itu, kok seringkali rasanya kurang pas sekarang? Globalisasi, perubahan teknologi yang ngebut, ekonomi yang saling kait. Ini semua bikin lingkungan bisnis makin beragam, makin berubah-ubah kan ya? Betul sekali. Dan menarik banget loh bagaimana pendekatan adaptif ini kontrasnya jelas banget sama pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal kan yang mungkin udah banyak Anda kenal ya, asumsinya dunia bisa diprediksi. Jadi fokusnya ya analisis yang dalam, perencanaan matang, terus cari posisi pasar yang paling oke, yang bisa dipertahankan lama gitu. Nah, kalau adaptif ini justru kebalikannya. Dia berangkat dari asumsi kalau ketidakpastian itu ya udah given aja, harus dirangkul, dihadapi, bukan dihindari. Berarti intinya pendekatan adaptif ini simpelnya gini ya, kalau Anda nggak bisa prediksi masa depan dengan akurat dan nggak bisa juga ngontrol lingkungan seenaknya, ya keunggulan kompetitif itu bukan lagi datang dari rencana super hebat yang kaku, justru datangnya dari kemampuan organisasi buat terus-menerus berubah, terus bereksperimen, dan kuncinya melakukannya lebih cepat dan lebih efisien biayanya dibanding pesaing. Itu dia. Ini pergeseran paradigma yang lumayan gede ya, dari mantra klasikal soal keunggulan kompetitif berkelanjutan, jadi konsep keunggulan temporer berantai atau serial temporary advantage, artinya ya Anda unggul sebentar terus harus cepat cari lagi sumber keunggulan baru, terus begitu lagi, nggak bisa nyantai. Nah, yang menarik di CB itu alur logikanya. Gimana cara kerjanya? Pendekatan adaptif ini operasinya dalam siklus gitu, muter terus. Pertama, variasi. Jadi perusahaan harus aktif coba macam-macam pendekatan baru. Bikin banyak opsi strategis, nggak usah takut beda. Kedua, seleksi. Nah, dari hasil coba-coba tadi, atau dari data pasar, pilih mana opsi yang paling oke, paling menjanjikan, fokusin sumber daya ke situ. Ketiga, skalakan. Kalau udah kebukti berhasil di skala kecil, ya eksploitasi kesuksesannya. Terapkan di skala yang lebih besar. Dan yang paling krusial nih, ulangi. Seluruh siklus ini diulang terus, cepat, seiring perubahan lingkungan di luar sana. Ini beda ya sama klasikal yang lebih banyak mikir, analisis di kepala. Adaptif ini lebih ke tindakan nyata, coba hal baru terus-menerus. Wah, oke. Ada contoh konkret nggak nih, biar kebayang, mungkin perusahaan yang sukses banget pakai pendekatan ini? Ada contoh yang sering disebut dan bagus banget itu Tata Consultancy Services, TCS, perusahaan layanan dan solusi IT dari India. Pertumbuhannya itu, wah, fenomenal. Dari pendapatan sekitar 155 juta dolar tahun 96, loncat jadi lebih dari 13 miliar dolar di 2013. Waktu itu mereka jadi perusahaan layanan IT murni terbesar kedua di dunia loh. Wow, gede banget ya lonjakannya. Iya, dan lingkungan bisnis yang dihadapi TCS ini kan gila banget dinamikanya. Teknologi berubah cepat banget. Dari mainframe ke client server, internet, terus sekarang era digital, hyper-connected. Perubahan ini kan ngaruh banget ke bisnis pelanggan mereka, ke persaingan juga. TCS jelas nggak bisa prediksi pasti arahnya gimana, apalagi ngontrol. Terus, gimana caranya mereka bisa adaptasi malah tumbuh pesat gitu? Apa rahasianya? Jadi, mereka tuh fokusnya di 3 pilar utama, bisa dibilang gitu. Pertama, mantau lingkungan eksternal terus-menerus, ketat banget. Kedua, yaitu tadi, eksperimen strategis berkelanjutan, coba terus hal baru. Ketiga, jaga fleksibilitas organisasi, biar bisa gerak cepat.
Ada kutipan menarik dari CEO mereka waktu itu, si Chandra ya. Dia bilang, setiap proses bisnis akan dibayangkan ulang. Model bisnis akan dibayangkan ulang. Tugas kami itu interaksi sama pelanggan soal gimana mereka mikirin digital. Dan kami akan bentuk model pengiriman kami sesuai itu. Kelihatan kan? Adaptasinya double ke teknologinya sendiri sama ke cara pelanggan pakai teknologi itu. Menarik. Soal arah strategisnya gimana? Kan perusahaannya gede tuh. Apa cuma dari atas aja atau gimana? Nah, ini juga unik. Mereka seimbangin gitu. Ada info top-down, ya kayak analisis tren pasar global, mantau kompetitor, tapi juga ada tantangan dan ide bottom-up dari unit-unit bisnis mereka di lapangan. Mereka nggak kejebak sama kerangka portofolio klasikal yang kaku, kayak sapi perah, bintang gitu-gitu. Fokusnya lebih ke cari peluang evolusi di tiap bisnis yang mereka punya. Jadi mereka berani bikin banyak taruhan kecil atau small bets di ide-ide baru. Dan yang penting, bisa realokasi sumber daya cepet banget. Kalau ada yang potensial, gas. Kalau nggak, ya stop. Model inovasinya gimana tuh? Ada framework khususnya? Jelajahi peluang baru, enable mungkinkan pengembangan ide, kasih sumber daya, platform, evangelize, sosialisasikan idenya, prototipenya, ke internal dan eksternal, terus eksploitasi ide yang sukses di skala besar. Prosesnya yang melibatkan riset, bikin prototipe cepat, tes pasar, luncurin, terus skalain kalau bagus. Analitik data di sini perannya penting banget di tiap tahap. Si Chandra juga nekanin banget soal customer centricity. Fokus ke pelanggan itu DNA mereka katanya. Jadi nggak cuma paham kebutuhan sekarang, tapi coba antisipasi kebutuhan masa depan pelanggan. Contohnya nih, mereka bikin software suite Mastercraft buat otomatisasi pengembangan software, atau platform Just Ask, semacam forum Q&A internal buat manfaatin pengetahuan kolektif di klien mereka. Keren kan? Inovasinya berarti jalan di banyak level ya, nggak cuma produk aja. Betul. Setidaknya di 3 tingkatan jalan barengan. Pertama ya jelas di produk dan layanan. Kedua, di tingkat engagement sama pelanggan. Kan tiap proyek IT suka unik ya, butuh solusi custom. Ketiga, di tingkat karyawan. Ada program pengembangan karir, kompetisi inovasi internal, hackathon, buat gali ide segar dari dalam. Struktur organisasinya juga dukung banget kelincahan ini, sangat modular. Ada sekitar 23 unit bisnis, masing-masing punya otonomi strategi, didorong buat eksperimen. Lebih kayak jaringan kolaboratif gitu, bukan hierarki kaku dari atas ke bawah. Mereka bahkan punya platform kolaborasi sosial internal, Facious Enterprise namanya, buat bantu interaksi antar unit. Oh ya, satu hal penting, skala besar TCS sekarang memang bantu ya, tapi buku ini argumennya, mereka jadi besar karena adaptif dari awal, bukan sebaliknya. Jadi adaptasi dulu, baru skala ngikutin. Wah, jelas banget ya kasus TCS ini benar-benar implementasi prinsip adaptif dalam bisnis nyata. Eksperimen terus, kecepatan respons, fleksibilitas organisasi, belajar terus jadi budaya. Kepemimpinan si Chandra ini kelihatannya krusial banget ya buat nanemin budaya ini di perusahaan segede itu. Iya, betul. Dan ini kan jadi pertanyaan penting ya. Gimana perusahaan besar lain yang mungkin udah kadung kaku strukturnya bisa niru kelincahan TCS ini? Itu tantangannya. Kita coba geser ke industri lain yang juga terkenal banget nggak ketebak, fashion. Contoh yang beda tapi sama kuatnya nih. Kita lihat Zara dari Spanyol itu loh. Industri fashion kan aduh susah banget ditebaknya. Tren warna, gaya, model bisa ganti cepet banget. Pengecer tradisional seringnya harus beli barang berbulan-bulan sebelumnya. Ya sering salah tebak jadinya. Akibatnya diskon gede-gedean di akhir musim, kadang separuh stok nggak laku harga normal. Rugi kan? Nah, pendekatan adaptif Zara yang udah jadi model bisnis fast fashion mereka dari lama, sejak 1975 malah, itu beda banget. Fokus mereka itu bukan prediksi tren jangka panjang, tapi reaksi super cepat. Terhadap apa? Ya, terhadap apa yang beneran lagi dibeli pelanggan di toko mereka saat itu juga. Real time. Gimana tuh caranya mereka bisa secepat itu? Apa kuncinya? Ada beberapa kunci penting sih. Pertama, rantai pasokannya dibikin pendek dan responsif. Produksi barangnya, terutama yang modelnya paling baru ya, itu dekat sama pasar utama mereka di Eropa. Misalnya di Spanyol sendiri, Portugal, Maroko, Turki. Nggak cuma ngandelin Asia Timur kayak kebanyakan pesaing. Mereka rela bayar ongkos produksi sedikit lebih mahal demi kelincahan yang luar biasa ini. Oh gitu ya, trade off berarti ya. Biaya lebih tinggi dikit tapi dapat kecepatan. Betul. Hasilnya,
Waktu dari desain awal sampai barangnya ada di toko itu cuma sekitar 3 minggu. 3 minggu? Cepet banget. Iya, bandingin sama rata-rata industri yang bisa 6 bulan atau lebih. Jauh kan bedanya? Terus selain rantai pasokannya, ada lagi? Ada. Kedua, mereka produksinya dalam batch kecil. Jumlahnya nggak banyak per model. Tiap batch baru, itu intinya kayak eksperimen pasar real time. Jadi mereka bisa uji lebih banyak gaya, lebih banyak desain tiap musim dibanding pesaing. Kalau ada gaya tertentu yang laku keras nih, ketahuan dari data kasir, baru mereka cepat produksi lebih banyak buat ngejar permintaan. Skalain yang sukses aja. Komitmen awal mereka buat stok 6 bulan ke depan itu rendah banget. Cuma 15-25% dari perkiraan. Industri lain bisa 80%. Wow, berani banget ya. Berarti banyak barang dibuat di tengah musim dong? Persis. Bisa sampai separuh pakaian mereka itu dirancang dan diproduksi di tengah musim berjalan. Jadi benar-benar respons langsung ke pasar. Misalnya nih, celana harem tiba-tiba ngetren. Zara bisa cepat desain, produksi, kirim ke toko. Sebelum trennya lewat. Hasilnya gimana tuh buat bisnis mereka? Pasti bagus ya? Mengesankan banget hasilnya. Tingkat diskon atau markdown mereka jauh lebih rendah. Rata-rata cuma 15-20% stok. Bandingin sama industri lain yang bisa 50%. Jauh kan? Margin laba mereka juga konsisten, katanya sekitar 2 kali lipat rata-rata industri fashion global. Terus perputaran inventarisnya juga lebih tinggi. Barang cepat laku, nggak numpuk di gudang. Ini nunjukin banget kekuatan adaptasi buat bikin keunggulan kompetitif. Kalau kita kaitin sama siklus adaptif tadi, gimana kasus Zara ini? Pas banget. Variasi itu datang dari batch kecil dengan banyak gaya baru yang diuji terus. Seleksinya pakai data penjualan real time dari kasir tiap toko. Itu yang nentuin mana yang laku. Terus kalakannya ya dengan cepat produksi lebih banyak model yang terbukti laku tadi. Kunci suksesnya jelas di kecepatan, fleksibilitas rantai pasok, sama kemampuan belajar langsung dari pasar. Terus menerus. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda nih. Di industri atau bidang yang Anda geluti, ada nggak ya contoh mirip? Gimana kecepatan respons bisa jadi keunggulan di sana? Kelincahan kayak gimana yang bisa diterapkan? Oke, jadi jelas ya kapan pendekatan adaptif ini paling pas. Intinya, pas kita udah susah banget atau bahkan nggak mungkin bikin ramalan jangka panjang yang akurat. Biasanya kejadian kalau ada perubahan yang gede, cepat, dan terus-terusan di lingkungan bisnis. Kayak teknologi baru, selera pelanggan geser, pesaing keluarin produk baru, atau struktur industrinya berubah. Indikatornya macam-macam ya, permintaan pasar naik turun drastis, peringkat antar perusahaan sering ganti, laba nggak stabil, atau yaitu sering salah prediksi atau cuma bisa prediksi buat jangka waktu pendek banget. Iya, dan data di buku ini juga nguatin tren itu sih. Turbulensi di lingkungan bisnis secara umum memang makin sering dan makin intens. Studi mereka nunjukin sebelum tahun 80-an, kurang dari sepertiga sektor industri itu bisa dibilang turbulen. Tapi pas buku ini ditulis, angkanya udah naik jadi hampir 2/3. Lumayan kan? Volatilitas margin operasi perusahaan publik di AS misalnya, katanya naik lebih dari 2 kali lipat dibanding era 50-an. Terus, 3 besar pemain di satu industri juga lebih sering gonta-ganti posisi dibanding dulu. Artinya apa? Ya artinya keuntungan jadi pemain lama atau petahana, incumbency itu cenderung menurun di banyak sektor. Nggak jaminan lagi. Menariknya, tekanan buat jadi adaptif ini nggak cuma di industri yang emang udah jelas cepat berubah kayak teknologi atau fashion tadi ya. Industri padat modal yang biasanya lebih stabil pun kena juga. Kayak pertambangan gitu. Kena juga. Contohnya pertambangan logam. Volatilitas harga komoditas yang tinggi itu maksa mereka jadi lebih fleksibel. Ada kutipan dari Jack Nasser, mantan CEO BHP Billiton, salah satu raksasa tambang dunia. Dia bilang, mereka butuh banget ningkatin produktivitas sama fleksibilitas. Caranya? Ya, coba perpendek siklus investasi modal, investasi di aset yang lebih kecil dan fleksibel. Cari mitra buat bagi risiko, bikin operasi tambangnya lebih adaptif sama harga, bahkan coba manfaatin ketidakpastian pasar lewat trading berbasis aset fisik mereka. Tapi pasti nggak gampang ya buat perusahaan yang udah nyaman sama cara klasikal buat bener-bener ganti haluan jadi adaptif gini. Oh jelas tantangan besar, terutama buat perusahaan besar yang mungkin udah punya struktur, proses, budaya yang mapan dengan pola pikir klasikal. Mengubah mindset buat rangkul eksperimen, nerima ketidakpastian, bahkan lihat gagal kecil sebagai peluang belajar, itu seringkali butuh perubahan budaya yang mendasar. Dan itu susah. Oke. Udah paham konsepnya, relevansinya, contohnya. Sekarang implementasinya gimana nih praktiknya?
Ada kutipan bagus dari fisikawan Niels Bohr, katanya prediksi itu sulit apalagi soal masa depan. Bener juga ya. Nah kalau nggak bisa prediksi, kuncinya berarti kemampuan buat ngamatin dan pahamin perubahan yang lagi terjadi. Secepat dan seakurat mungkin. Kita perlu bisa nangkap sinyal perubahan yang relevan dari lingkungan. Terus mampu ngertiin signifikansinya. Mana yang penting, mana yang cuma noise. Mana tren yang masih bisa ditebak lanjutannya, mana area abu-abu yang perlu dieksplorasi pakai eksperimen. Yang juga krusial banget pas baca sinyal ini. Kemauan buat mempertanyakan asumsi dasar kita sendiri. Dan usaha buat mengungkap apa yang disebut blind spots atau titik buta. Hal-hal yang kita nggak lihat, padahal penting. Buku ini pakai analogi menarik buat jenis-jenis blind spot ini. Pertama ada elephants, gajah. Ini hal yang sebenarnya kita tahu, kita sadar. Tapi karena macam-macam alasan, politik kantor, malas berubah, dan lain-lain, kita nggak bertindak. Contoh klasiknya ya produsen mobil AS yang tahu soal mobil irit, tapi lambat gerak. Kesalip Toyota Prius. Oh iya, sering dengar contoh itu. Kedua, ada unicorns. Ini asumsi yang kita anggap bener banget, nggak tergoyahkan, padahal udah salah atau usang. Contohnya tadi Telenor, yang CEO-nya survei soal penggunaan iPhone buat nelpon. Ternyata asumsi dasarnya udah nggak relevan. Ketiga, ada double question marks, tanda tanya ganda. Ini yang paling susah. Unknown unknowns. Hal yang kita nggak tahu, dan kita bahkan nggak sadar kalau kita nggak tahu. Ini seringnya cuma bisa kebuka lewat eksperimen atau lihat dari sudut pandang baru. Contoh bagus soal nangkep data yang tepat buat adaptasi cepat ada nggak? Ada contohnya 7-Eleven di Jepang. Sistem kasir atau POS mereka itu canggih banget. Nggak cuma catat penjualan, tapi juga demografi pelanggan. Kira-kira umur, jenis kelamin, cuaca pas transaksi, bahkan waktunya sampai ke menit. Dengan data segini kaya, manajer toko bisa uji hipotesis bisnis real time. Misalnya ada proyek konstruksi dekat toko. Coba aja tambah stok bento pas jam makan siang. Lihat langsung ngefek nggak ke penjualan. Optimalisasi produknya jadi bisa per toko, per hari, bahkan per jam. Gila ya detailnya. Terus ada teknik khusus nggak buat bantu kita nemuin blind spot ini? Ada beberapa teknik praktis yang bisa dicoba. Misalnya, rutin coba lihat bisnis kita dari kacamata pesaing utama. Kayak apa ya kalau mereka nyerang kita? Atau lakukan simulasi wargaming buat model bisnis kita sendiri. Cari kelemahannya. Bisa juga bikin kasus bisnis tandingan buat tiap proposal penting. Jadi ada argumen kontranya. Atau bahkan terapin aturan opini berbeda yang wajib pas ambil keputusan strategis. Biar asumsi dominan selalu ditantang. Peran analitik data di sini kayaknya penting banget ya. Krusial banget. Kemampuan olah data besar, cari pola tersembunyi dari sinyal perubahan itu jadi kunci. Fokusnya geser, bukan cuma punya info, tapi mampu interpretasi dan bertindak lebih cepat dari pesaing. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda nih. Gimana caranya Anda bisa lebih jago baca sinyal perubahan di bidang Anda? Terus, kira-kira ada gajah atau unicorn nggak ya dalam asumsi yang Anda pegang sekarang? Oke, udah bisa baca sinyal nih. Langkah berikutnya dalam pendekatan adaptif apa dong? Ya mengelola portofolio eksperimen strategis. Ini alternatifnya prediksi tadi. Fokusnya jalanin serangkaian taruhan atau eksperimen buat uji hipotesis soal masa depan. Penekanannya di kecepatan dan biaya yang efisien. Apa aja yang perlu diuji lewat eksperimen ini? Gak sembarangan kan? Idealnya ya area-area yang muncul dari baca sinyal tadi. Peluang paling gede, ancaman terbesar, atau blind spot paling penting. Pendekatan adaptif itu cenderungnya bertindak dulu. Lewat eksperimen terkontrol, baru analisis hasilnya. Beda sama klasikal yang analisis dulu, baru tindak. Sumber idenya bisa dari mana aja. Bisa dari varians alami di operasi sehari-hari, misal beda kinerja cabang. Atau sengaja ciptain varians, bikin macam-macam eksperimen. Ini juga beda sama klasikal yang justru mau ngilangin varians. Contoh perusahaan yang jago banget eksperimen siapa lagi selain tadi? Google itu contoh klasik banget. Larry Page, pendirinya, sering bilang pentingnya perubahan konstan. Google kan eksperimennya luas banget ya. Dari model bisnis inti kayak AdWords, sampai proyek aneh kayak Google Glass dulu. Atau lewat Google Ventures yang danain banyak startup. Program 20% Time mereka yang terkenal itu juga sumber ide eksperimen yang kaya. Tapi ya, jalanin eksperimen gini butuh disiplin. Harus ada aturan main jelas. Kapan mulai, gimana ukurnya, kapan lanjut, kapan stop. Dan paling penting, kalau sukses, harus bisa cepat alokasiin sumber daya buat scaling. Jangan lama-lama. Berarti eksperimen di sini bukan asal coba-coba ya? Ada tujuannya gitu? Tepat sekali.
Ini lebih kayak pembelajaran terpandu atau guided learning. Tiap eksperimen dirancang buat jawab pertanyaan strategis atau uji hipotesis. Hasil simulasi komputer di buku ini juga nunjukin loh, di lingkungan turbulen, strategi adaptif yang terus eksplorasi itu ngalahin klasikal. Makin nggak pasti lingkungannya, makin perlu perusahaan investasi terus di eksplorasi dan eksperimen ini. Nah, biar pendekatan adaptif ini jalan efektif, ada beberapa elemen pendukung di organisasi yang perlu dibangun. Kita coba bahas satu-satu ya, sambil kaitin ke contoh tadi. Pertama, informasi. Fokus infonya harus ke eksternal, pasar, pelanggan, pesaing, teknologi. Perlu analitik data kuat, sama perlu kemampuan kelola portofolio eksperimen. Pantau metrik per eksperimen dan keseluruhan. Contoh bagusnya Progressive Insurance di AS. Pakai alat telematika snapshot di mobil pelanggan buat pantau cara nyetir. Hasilnya, profil resiko jadi lebih dinamis, akurat. Bisnisnya makin untung. Oh iya, progresif. Pernah dengar tuh. Ada contoh lain soal informasi dan eksperimen? Ada lagi, Caesars Entertainment, operator kasino. Mereka terkenal ketat banget jalanin eksperimen pemasaran atau operasional. Selalu pakai kelompok kontrol yang benar, biar hasilnya valid. CDO-nya dulu, Gary Loveman, latar belakangnya akademisi Harvard. Dia pernah bilang, mungkin setengah bercanda ya, ada 2 cara dipecat dari Caesars, nyolong atau jalanin eksperimen tanpa kelompok kontrol. Serius banget ya berarti mereka sama data eksperimen? Banget. Buat ambil keputusan soalnya. Elemen kedua, inovasi. Di pendekatan adaptif, inovasi itu bukan kerjaan Departemen R&D doang. Harus jalan terus, nempel di operasi sehari-hari. Seringnya langkah kecil, perbaikan terus-menerus, taruhannya relatif murah, iteratif, dan harus toleran sama gagal. Gagal itu bagian belajar. Beda sama R&D klasikal yang proyeknya gede dan terpisah. Atau visioner yang nunggu visi tunggal dari atas. Model 4-4E TCS tadi contoh bagusnya. Ketiga, organisasi. Strukturnya gimana biar dukung adaptasi? Cenderungnya modular, fleksibel, unit-unit bisnis bisa dibentuk, digabung, dipecah gampang, sesuai kebutuhan pasar. Perlu ada antarmuka standar, antar unit, kayak plug and play gitu, biar kolaborasi gampang. Inisiatif juga sering dari bawah ke atas, bottom up. Contohnya Corning yang bikin Gorilla Glass. Struktur mereka fleksibel, nggak banyak silo, insentifnya barengan, makanya bisa cepat nangkap peluang kayak Gorilla Glass. Contoh lain Intuit yang bikin software QuickBooks, TurboTax. Mereka sengaja jaga budaya startup 30 tahun. Caranya, kasih ruang aman buat inovasi, ada innovation catalyst, tim kecil dikasih kuasa putusin, aturan mainnya simpel tapi ngebantu, dan ngejar kecepatan, speed as a habit. Keempat, budaya. Ini penting banget kayaknya ya. Cirinya apa aja budaya adaptif itu? Fokusnya lebih ke cara kerja, means focus, kayak kecepatan belajar, fleksibilitas, kolaborasi, bukan cuma ke target akhir yang kaku kayak klasikal. Harus hargai beda pendapat yang konstruktif, keterbukaan, bahkan sedikit semangat main-main pas eksperimen. Tujuannya lebih ke purpose bareng, bukan target angka presisi. Netflix contoh ekstrimnya ya, sama panduan budaya mereka. Kebebasan dan tanggung jawab. Hindari aturan kaku biar lincah terus. Terus ada juga warisan budaya di 3M. Dari CEO legendaris mereka, William McKnight. Prinsipnya kayak delegasi tanggung jawab, toleransi kesalahan pas coba hal baru, kasih waktu luang 15% buat utak-atik ide sendiri, dorong sharing ide antar divisi. Budaya ini yang bikin 3M inovasinya jalan terus puluhan tahun. Terakhir nih, elemen kelima, kepemimpinan. Gaya pemimpinnya harus gimana? Beda sama komando kontrol tradisional, pemimpin adaptif itu lebih nentuin konteks strategis, bukan ngatur detail rencana. Tugasnya ngarahin fokus organisasi keluar, bangun dan jaga budaya eksperimen, bikin aturan main atau batasan buat eksperimennya, terus bantu sorot area fokus mana yang paling perlu dieksperimen. Kutipan Reed Hastings dari Netflix tadi pas banget. Manajer terbaik itu atur konteks yang tepat, bukan ngontrol orangnya. Warisan McKnight di 3M juga contoh pemimpin yang bangun konteks buat adaptasi jangka panjang. Oke, jadi semua elemen ini informasi, inovasi, organisasi, budaya, kepemimpinan saling terkait ya. Semuanya kerja bareng biar organisasi bisa adaptasi cepat dan efektif. Betul. Ini bukan cuma soal teknik baru, tapi pergeseran sistemik cara mikir dan kerja. Beda banget sama pola pikir klasikal yang mungkin udah biasa kita jalanin. Tapi
Pasti ada jebakannya juga kan pas coba terapin ini? Hal-hal yang perlu diwaspadai. Oh, pasti ada. Buku ini nyebut beberapa jebakan umum. Misalnya, terlalu pede sama rencana awal jadi males adaptasi. Atau malah bungkam suara beda pendapat. Terus coba rencanain hal yang emang nggak bisa direncanain, kayak hasil eksperimen. Arah strategis terlalu kaku. Atau nekat taruhin semua di 1-2 eksperimen gede berisiko tinggi. Menghukum kegagalan berlebihan, jadi orang takut coba-coba. Atau cuma ikut-ikutan aja, fetish application, padahal nggak butuh-butuh amat. Survei di buku ini juga bilang, banyak perusahaan ngakunya adaptif, tapi dikit yang beneran jago baca sinyal atau kelola eksperimen secara disiplin. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Intinya sih, di lingkungan bisnis yang makin nggak pasti dan susah diatur ini, kecepatan respons dan kemampuan adaptasi terus-menerus itu jadi kunci utama buat unggul. Dan ini bukan cuma soal taktik ya, tapi butuh perubahan mendasar di cara mikir, struktur, budaya, sampai kepemimpinan. Beda banget sama cara tradisional. Buat Anda sebagai pembelajar, kerangka adaptif ini bisa jadi lensa yang kuat ya, bukan cuma buat bertahan, tapi malah bisa buat berkembang di tengah ketidakpastian. Caranya ya ubah ancaman perubahan jadi peluang belajar dan inovasi, lewat eksperimen terstruktur dan belajar terus dari hasilnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng. Kalau lihat kecepatan perubahan sekarang ini, jangan-jangan pendekatan serial temporary advantage, unggul sebentar, terus cari lagi, itu udah jadi norma baru ya, di semua industri. Termasuk yang tadinya kita anggap klasikal atau stabil. Menarik pertanyaannya. Dan lebih ke konteks Anda nih, di area kerja atau minat Anda, ada nggak ya bagian di mana eksperimen cepat dan iteratif itu bisa gantiin atau setidaknya melengkapi perencanaan jangka panjang yang kaku? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.